Gimana ya nasib teman-teman yang jadi reseller di 2025 akhir sampai 2026. Gua tahu sekarang masih 2025, ini masih bulan apa? September gitu kan. Tapi jujur dari September ini gue udah sering banget diajak meeting sama platform buat ngebahas Q4 yang kayaknya udah bentar sih. Tapi selain Q4 aku udah bilang lagi 2006 mau kayak gimana anjir. Jadi gue kayak punya bocoran-bocoran buat kalian, dan kali ini khusus buat kalian para reseller atau lu seller juga gak masalah sih. Gitu kan. Bakal seperti apa? Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini, gue punya kabar yang kurang baik buat mungkin teman-teman reseller atau teman-teman seller yang masih ngejual barang yang generik gitu-gitu aja. Kenapa? Karena gini, yang pertama, biaya admin. Ya, ini gue ngomong sensitif nih ya, sensitif banget. Biaya admin akhir tahun atau awal tahun, kalian gak usah aneh kalau siap-siap nanti bakal makin tinggi. Yang artinya, kalau misalnya lo jualan nih, gue inget kayak waktu zaman COVID ya, ada reseller, ada brand-brand yang ngasih cashback gitu ya, atau potongan kalau lu order sekian, dapat 30%, dapat 40%. Dan itu tuh kayak reseller tuh udah happy gitu, bener ya? Kalian ngerasa untung kalian tuh banyak, lu bisa jual gitu ya. Apakah 2026 bakal berlaku? Sorry to say, kalau lu jualannya di offline, dapat. Lu jualannya misalnya di online tapi cara bikin WhatsApp gitu ya, bikin website gitu ya, lu sosmed, itu dapat guys kalau di situ ya. Tapi kalau lo mau di e-commerce yang udah serba enak gitu, tinggal terima order, nggak bisa beneran nggak bisa. Kenapa? Biaya admin mau dari semua platform. Udah deh, gua ngomong ini sekarang gua berani gitu ya. Nanti biasanya kalau misalnya nanti gua ngomong udah pas lagi ini, nanti ditegor gua sama platformnya. Lu gimana sih, kan lu jadi partner kita juga, masa lu ngomong adminnya kemahalan? Ya memang, tapi faktanya begitu kan. Bener nggak? Jadi bakal naik nih. Maksudnya bakal naik, biaya admin itu bakal makin besar. Yang namanya promo, campaign segala macam, lu harus ikutin. Harga coret, flash sale, lu ikutin juga. Dan masalahnya kenapa gue bilang sama barang reseller itu buat kalian, aduh agak sulit gitu ya. Soalnya, contoh gini deh, misalnya, gue bikin buku nih, lu jadi reseller gue kasih deh 35%, gede nggak? Gede kan? Lu harus nyetok dong. Ya kan, lu nyetok, gue udah kasih duit, lu kasih duit ke gue kasih lu barang, lu nyetok. Lu kepotong admin sekarang aja udah lumayan ya. Kalau gue hitung nih sebenarnya, kalau kalian ngikutin semua program, mungkin bisa 20% tuh lu kepotong. Lu bayangin, sisa 15% guys. Belum ngiklan, lu ngiklan, ROAS lu 10% lagi tuh, sisa lu 5%. Belum bungkus, belum resiko. Jadi kayak untungnya tipis banget ya, gitu kan. Nah, makanya nih kalau buat kalian yang, kalau menurut gue ya, buat kalian yang reseller, lu pengen jualan barang ini, kayaknya lu mending mulai bikin website sendiri deh. Karena itu bakal lebih gampang gitu kan. Dan cara bikin website kalau rumit gitu ya. Gue kemarin sempat nge-review satu platform yang gue kira gampang buat jualan. Kita sendiri banyak pakai banget, Link Creator, lu cobain. Gitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, kenapa itu kejadian? Dan ini sebenarnya menurut gue sih nggak cuman buat reseller ya. Tapi kayak lu yang jualan produk yang general. General tuh apa? Simpelnya gini, Aqua deh. Ada nggak yang lu jualan Aqua? Oke. Ada nggak lu yang jual, mungkin kalau di toko-toko offline tuh barang-barang yang kanan kirinya ada semua. Misalnya cat gitu ya. Kayaknya gue kalau nyari cat, harganya udah mirip-mirip semua benernya. Gue nggak tahu itu diskonnya berapa, gue nggak ngerti, bener gue nggak pernah jualan itu. Tapi menurut gue adalah barang-barang yang general itu bakal makin sulit karena kenapa? Lu kena potongan yang sama. Gitu, memang sih nggak semua kategori sampai 20% ya. Kalau kayak lu jualannya elektronik atau apa mungkin lebih kecil. Tapi kan maksud gue adalah kalau lu nggak bisa kuat-kuat amat, yang ketiga kejadian apa tuh? Kalah sama official store. Ya kan? Sekarang tuh para brand pada rebutan jadi official store. Gitu kan. Gue nemu sih beberapa seller yang kita pegang di MEA, itu juga banyak yang jadi official store. Ketika lu jadi official store, pandangan orang terhadap toko lu berubah. Harga lu lebih mahal, oke lah. Bahkan gini, harga lebih mahal, konsumen bisa bayar lebih murah.
Serius, gue kalau belanja, gue kadang suka coba cari official store-nya dulu. Karena kupon-kuponnya lebih banyak. Gitu kan. Ya gue gak tahu ya buat seller terimanya lebih gede mana nih. Karena kan kategorinya beda-beda. Potongannya gede-gede. Makanya kalau misalnya lo jadi official store itu beda banget deh. Gue serius tuh gue jualan kayak gitu. Gue ada 3 nih official store. Tokopedia, Bukalapak, sama Blibli. Gitu. Dan itu ketika gue jadi official store sama gue nggak jadi official store dengan barang yang sama itu jauh lebih enak gitu, ordernya jauh lebih banyak, bahkan gue naikin harga pun orang beli, dan itu maksud gue sampai sekarang masih works gitu kan. Malah banyak seller-seller yang dimya, kalaupun mereka bukan, maksud gue gini, gue tahu kan nggak, belum tentu semua principal brandnya masuk di kita ya, kita banyak yang masuk di sellernya, kita bakal ngarahin kayak lu barang lu banyak nih pecah nih, udah bisa nggak jadi lu official store gitu. Ada nggak cara khususnya? Ada beberapa trik. Misalnya gini, lu punya jual beberapa lu punya jual beberapa brand. Kalau ada brand yang nggak punya, lu jadiin itu brand yang belum punya official store, itu jadiin lu ke bawah semua, gitu kan. Nah itu adalah salah satu cara menang, gitu kan. Cuman gue tahu banyak seller kadang nggak ngerti gimana caranya. Sebenarnya kita di Mia bisa bantuin tuh. Soalnya kalau lu nggak official store, jualan lu reguler, yang general aja yang tadi gue bahas, itu lu bakal kena. Dan yang biasanya kejadian adalah ujung-ujungnya selalu perang harga. Jadinya capek terus gitu loh. Jualannya capek, untungnya tipis, nanti lo marah-marah terus. Solusinya apa? Kalau misalnya buat kalian yang kayak gitu. Bener gak? Kan gue udah paparin masalah-masalahnya nih. Gak fair kalau gue rasa gue gak kasih tau solusinya. Solusinya ada 2. Pertama adalah, bisa gak kalian dari produk yang lo jual gitu ya. Kalau gue jadi para seller ini, dan sampai sekarang pun gue lakukan itu gitu. Yang kita lakuin adalah, lo lihat, kan lo tahu nih barang-barang mana yang laku gitu kan, barang-barang mana yang laku, konsumen lo seperti apa. Langkah pertama adalah lo harus kenal sama konsumen-konsumen yang beli barang-barang di toko kalian. Kenal tuh bukan berarti harus kenal semua ya, minimal lo tahu, lo ngerti, lo ada kontak sama mereka gitu kan. Nah lo cari tahu kira-kira ada nggak barang lain yang mereka butuh yang lo bisa buat. Bikinlah, mulailah bikin brand lo sendiri. Mulailah bikin ibaratnya apa ya, white label brand lah. Zaman sekarang maksud gue banyak produk bisa dibikin kok white labelnya gitu kan. Lo mau bikin apapun bisa, banyak pabrik terima maklunan gitu kan. Dan ketika lo mulai mencoba bikin, MOQ-nya mungkin gak usah yang terlalu banyak, gak usah cari yang termurah dulu modalnya, tapi carilah supplier yang menurut gue bisa bikin barang lo bagus, sesuai sama yang orang mau. Dan maksudnya fleksibel. Kalau gue bikin barang gue bakal kayak gitu. Nah, nanti kalau lu bikin kayak gitu, lu bisa bikin branding lu sendiri dan mulailah, maksud gue gini, kan kalian udah jualan nih, kalian punya duit nih. Ya sebenarnya, gue ketika ngomong punya duit pasti banyak seller rasa kayak enggak, belum untung gue tipis. Bukan, tapi berapapun uang yang lu punya, lu mulailah investasiin sedikit buat ngebangun brand lu sendiri. Ketika lu bangun brand lu sendiri, bikinlah lu dicari karena barang yang kalian jual. Gitu kan, bikinlah brand lu sendiri, bikinlah barang lu dicari. Nah ketika lo dicari, nah bakal ketemu tuh ininya kan, bakal ketemu tuh sumber profit yang baru gitu loh. Nah barang lu ini, lu brandingin, lu tiap ada duit puterin dulu deh. Mungkin kayak setahun 2 tahun di awal gitu kan. Memang bener-bener buat nge-spend, buat bener-bener buat dikenal gitu kan. Nah ketika itu lu bisa jual lebih laku. Mungkin lakunya gak sebanyak itu ya, tapi kalau profit lu bisa yang tadinya mungkin 30%, marginnya, sekarang lu punya margin jadi 70%. Itu kan jauh kan, bener gak? Karena ketika dipotong ini itu lu masih untung banyak. Ini yang pertama. Tapi gua tahu bikin kayak gini susah. Bener kan? Yang kedua, ya udah, lu belum bisa nih kayak gini. Ya udah, lu mulai jualan, lu masih tetap jualan yang lama, lu cari tempat-tempat lain buat jualan di luar e-commerce. Gitu. Misalnya kayak tadi ya, lu bikin website sendiri, bikin di link kreator, misalnya sesuatu yang bisa dibantuin gitu kan. Nah udah gitu lo cari traffic sendiri. Ini yang kedua, traffic sendiri lo mungkin memang keluar budget juga, tapi kan gak nyetok barangnya masih yang lama, supaya apa, lo dapat untung lebih banyak, lo punya modal buat nanti lari ke yang pertama gitu loh, ya kan. Nah atau yang ketiga yang gue bahas, daripada lo pusing kalau misalnya gue ngomong yang pertama, yang kedua susah, yang ketiga udah lo jadi affiliate aja. Lu jadi affiliate, barang apa yang lu jual, barang apa yang lu mengerti, lu ke situ, belajar ke situ. Lu bisa gabung sama kita di MCN Mia, kita punya program banyak buat nge-grooming akun-akunnya kreator. Nah lu bisa manfaatin itu supaya akun lu tumbuh. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa lu lakuin. Karena kalau misalnya kalian bersaing di situ terus, capek guys, beneran capek.
mau sampai kapan sih? Gitu, bener nggak? Nah, terakhir, satu lagi. Dari salah satu bisnis gue kemarin, gue dapat satu pengalaman berharga. Jadi, gue punya lapang bola, ini bisnis offline sebetulnya. Kita sempat promosiin di sosmed lumayan banyak. Terus dalam beberapa bulan terakhir, partner gue ngerasa penjualan turun gitu loh. Kita lihat penjualan turun. Kenapa? Karena ternyata begitu kita lihat, kita ketemu masalahnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, kita udah dapat sekitar 700 tim yang main, kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata repeat order di gue rendah banget. Bahkan gak nyampe 10%. Kenapa? Ternyata begitu gue lihat, waktu di awal, gue sebenarnya pernah bilang sama partner gue, ini bisnis kayak gini, gue bilang gue pengen punya orangnya profesional yang pinter. Gitu kan. Gajinya memang tinggi, tapi namanya juga kita joinan, terus udah gitu kan ada pihak lain merasa kayak, enggak gitu nih, ini operasional costnya terlalu banyak, gue gak mau yang mahal, gue mau yang digaji murah. Gitu kan. Dalam arti ya udah deh, gue gak mau pegang operasional, lu aja. Gitu ya, kalau itu menurut lo the best, lo aja daripada ribut kan. Gua bakal fokus di marketingnya aja. Dan ternyata dalam waktu beberapa bulan, hampir 1 tahun, dari effort tim gua itu berhasil ngasilin 700 orang yang udah pernah main. Dibilangin banyak gak banyak banget juga gitu. Tapi ini tempat baru yang lokasinya pun cukup jauh. Tapi ternyata begitu dilihat repeat ordernya kecil banget. Dan begitu dilihat, waduh, cara customer service-nya semua admin gitu ya, kalau versi kantor gue tuh udah cari admin aja. Gue bilang gue nggak mau admin, bego gitu. Udah biarin biar murah. Udahlah, serah lu dah. Operasional kegedean nanti. Begitu dilihat, parah pol, serius. Jadi kayak akhirnya begitu dia lihat, dia buka WA-nya sendiri, dia menyadari oke, kita harus cari orang yang lebih pintar. Gue bilang tuh kan, gue bilang apa? Gak mungkin lah lu cari yang murah, lu pengen yang pinter, bego gitu kan. Sampai kayak lu bayangin ya, di tempat gua ya, itu ada si admin ya, ngajak ribut yang mau main. Gitu kan, alasannya banyak banget ya. Dan akhirnya kita tahu oke, sampai harus pikiran kayak tempat gua, Google Maps-nya begitu banyak bintang 1 yang suka marah-marah, kita udah deh tutup, kita rebranding ulang. Itulah yang kejadian. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Coba lu lihat juga kalau lu udah jualan lama, database pelanggan lo kalian bisa manfaatin gak? Karena dengan lo ngerti itu lo bisa dapetin banyak hal juga. Banyak insight juga, banyak manfaat juga. Nah, itulah yang bisa lo lakuin. Solusinya kalau lo reseller. Oke? Jadi udah kebayang apa aja bisa dilakuin? Gue pengen tahu nih, menurut kalian para reseller atau para seller yang ini, bener gak yang gue bilang? Kasih tahu pendapat kalian, ceritain keluh kesah kalian di kolom komen. Kalau ada masalah yang bisa gue bantuin, gue bakal bikinin jawabannya di konten berikutnya. Oke? Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang memang lagi butuh. Bisa nggak sih modal dari reseller, tapi akhirnya bikin brand owner? Caranya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana? Gue tahu mungkin banyak di antara teman-teman reseller saat ini kalau jualan online di e-commerce pasti ngerasa kayak, aduh, kok ya maksudnya marginnya ada sih, tapi kok kayaknya nggak bisa hidup ya, bener nggak? Lu dikasih diskon 30%, 40%, tapi kayak nggak bisa laku gitu loh. Karena ya potongan admin terlalu gede, belum harus ngiklan, belum harus lain sebagainya, dan bikin jadi kayak bisnis reseller tuh sekarang kayak nggak terlalu seksi lagi. Kalau lu jual di e-commerce, bener nggak sih? Gue pengen tahu, apa lu bener nggak ngalamin itu? Nah di video kali ini gue mau spill gimana caranya biar kalian teman-teman reseller cuman buat yang berani ya. Tapi ini cuman buat yang berani nih. Jadi kalau lo yang, aduh gue nggak berani, nggak usah, gitu kan. Karena ya kalau lo perhatiin, ini kalian bisa lebih cepat kaya, ya kan. Faktanya seperti itu, gitu. Karena di sini gue mau bagiin gimana caranya biar kalian bisa. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, tadi gue udah spill. Sebenarnya kayak kelemahannya sekarang tuh jadi reseller tuh apa sih gitu. Memang reseller kan enaknya modalnya minim ya. Dan gini loh, sebagian orang berpikir modalnya minim. Bentar dulu. Ketika lo mau memulai modalnya minim. Tapi ketika kalian udah makin laku, stok kalian itu udah nggak minim lagi loh. Bener nggak? Bahkan banyak yang bisa ngalahin barang-barang brand owner. Gitu. Belum lama gue pernah ketemu di salah satu event yang diadain di kantor Mea. Ada satu orang reseller, jadi perlu skincare. Dia bilang, kok ini gue punya barang udah mau expired nih, bantuin dong.
Bantuin gimana Bu? Kata gue, iya ini banyak banget stoknya soalnya, udah mau expired. Bantuin gimana caranya biar lakunya cepet nih, harus diapain lah, jualan di online ya. Emang ibu punya stok berapa? Dan dia bilang, saya punya stok 15 miliar. Gue sampai, what? Dalam hati ya, ini si ibu kebaikan, kepinteran, apa kayak gimana ya? Kayaknya dia punya stok 15M, itu dia jadi brand owner bisa deh. Bener nggak? Cukup deh, gitu. Bukan nggak cukup loh, gitu. Itu cukup dan bisa dilakuin, gitu kan. Sedangkan yang stok segitu juga jadi gede, gitu kan. Makanya gue bilang ya, ini mungkin cocoknya buat kalian kalau reseller, atau gini, lu sekarang reseller, gue nggak tahu kalian udah kecil atau udah besar. Kasih tau gue di komen makanya. Kalau masih kecil, nggak apa-apa lu tonton video ini, lu dengerin dulu kalau lu punya berani, lu biar lu tahu step-stepnya harus ngapain. Bener nggak? Nah tapi kalau kalian udah besar, kalian sadar nggak? Kadang modal kalian udah mirip sama brand owner juga kok. Gitu. Dan gue bilang ini bukan berarti buat mematikan brand owner biar jadi resellernya kabur, enggak juga. Cuman kan kalau misalnya kalian banyak yang pengen lebih besar, nah ini adalah salah satu yang mungkin lu bisa belajari. Gitu ya. Nah, kelemahan jadi reseller seperti tadi ya, margin tuh kecil. Ya 30%, 40% menurut gue sih nggak gede ya. Memang lumayan, tapi nggak gede. Kalau marginnya lebih besar lagi justru karena bingung juga nih. Ini si brand ownernya ngapain gitu kan. Bener nggak? Nah, terus kedua nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol terhadap harga, nggak ada kontrol terhadap kualitas, nggak ada kontrol terhadap stok, gitu kan. Dan ya bisa dibilang karena barang yang kalian jual itu di mana-mana udah ada, bocornya banyak, pusing. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue juga pernah ngalamin. Gue mulai dari awal karir, gitu ya, gue jual produk suplemen itu sistemnya mirip reselleran juga, gitu kan. Kontrolnya nggak ada, dan setelah maksudnya waktu yang gue ngalamin ya, produk ini gue sempat menemukan polanya, sempat viral, ya udah gitu. Jadi ketika viral bukan gue doang yang untung, tapi kayak semua orang untung gitu. Dan ya kadang dipikir ya, sebel juga sih, anjir gue udah capek-capek, ini udah laku, kok orang lain yang laku udah gitu ya. Biasa kalau udah lagi laku dan ternyata naik daun, kan banyak tuh reseller berdebah yang jualannya harganya main harga potong, yang penting laku gitu kan, yang akhirnya ngegerus margin kita juga gitu. Nah, itu masalahnya. Terus ya gimana caranya nih biar kalian bisa jadi brand owner? Kalau misalnya kalian pengen jadi brand owner, belajar jadi brand owner, pertama sekarang gini, menurut gue ya salah satu pengalaman berharga yang gue paling dapetin ketika gue jadi reseller adalah gue bisa belajar gitu kan, gimana cara jualannya, ya kan. Gue bisa belajar cara jualannya. Biasanya cuma satu hal yang gak dilakuin sama reseller, yaitu branding. Sisanya semua udah lu lakuin, nyimpan barang, nyetok, ngorder, bener nggak? Lu udah lakuin tuh semua, jualannya gitu kan. Cuman ya branding kalian nggak lakuin, kalian cuma ngambil pokoknya barang yang lagi laku apa lu jual, ngeriset gitu kan. Nah di sini yang perlu kita belajar adalah gimana lihat pasarnya tuh kayak gimana. Jadi belajar ngeriset. Contoh gini, reseller juga kan banyak, brand owner punya banyak produk bisa macam-macam, ya kan. Dan kalian bisa lihat nih, yang laku tuh yang kayak gimana nih. Terutama kalau kalian mungkin ngambil beberapa produk gitu ya. Kalau yang lo cuma setia sama satu produk, ya kadang susah juga. Tapi gini, yang setia sama satu produk aja, gitu ya. Lo setia nih sama satu brand. Nah, si brand tersebut kan punya beberapa hal barang. Ada yang laku, ada yang enggak. Bandingannya seperti apa? Nah, yang dulu gue banyak pelajari adalah, orang tuh kalau beli kayak gimana sih? Karena kalau brand, kadang suka pengen menciptakan dulu yang brand yang gue jual ya. Kadang berdebah juga sih menurut gue ya. Jadi kayak mereka tuh pengen mencoba menjual barang yang pasarnya beda-beda. Jadi bingung juga nih. Kadang kita jual ke anak muda, kadang kita jual ke orang tua, kadang kita jual... Ya kan maksud gue kalau beda-beda, cara jualnya susah, bener nggak? Sampai akhirnya kita sendiri mengerucutkan, gue mau spesialisasi di sini, yang laku adalah A, B, C, dan memang cuma itu doang yang laku. Kebayang gak lo? Cuman itu doang, yang lainnya kagak ada yang laku. Jadi di situ kita bisa belajar. Yang gue pelajari adalah kalau zaman dulu, gue tuh kalau jual ke satu market, mereka butuh apa, gue jual A, terus daripada gue bikin produk baru, gue kira-kira nih mereka butuh apa lagi, kasih lagi B, kasih lagi C, barangnya ke situ aja, itu lebih gampang. Gitu, itu adalah fondasi gue sampai sekarang, gitu kan. Nah, jadi itu yang lo bisa belajar. Coba lo lihat dari barang yang lo jual, kalian punya pasarnya kemana. Nah, terus kedua nih, kalau lo lihat tahu pasarnya kemana, coba kalian perhatikan. Kan ketika kalian jadi brand owner bukan berarti, nah ini juga yang salah nih, banyak reseller suka mikirnya tuh, si bos gue bikin produk skincare, jadi gue saingannya dia. Nah, itu gue kasih tahu, itu bego kalau lu bikin kayak gitu. Kenapa? Itu lu terang-terangan cari musuh. Bener kan? Nah, dan menurut gue ya, kalau orang terang-terangan cari musuh udah gitu dengan caranya seperti itu, menurut gue sangat unethical, tidak etis.
Jadi ibaratnya kayak lu digedein dari produk ini, udah gitu lu jadi lawannya produk ini, atau lu nembak produk ini dengan harga lebih murah, itu orang paling bodoh. Dan biasanya nggak tahu kenapa kena batunya. Serius. Jadi gini, apa ya, dari ya ini yang gue ngalamin ya. Dari yang gue ngalamin, ini cerita aja ya. Jadi kayak beberapa pengalaman, itu awalnya agensi seller, dan dari awal kayak ada beberapa orang yang keluar dari timnya sendiri, terus udah gitu ceritanya ingin jadi kompetitor. Ya kan, dengan harga lebih murah segala macam. Dan nggak tahu kenapa, ini kayaknya udah kejadian ketiga atau keempat deh. Ketiga atau keempat nggak ada yang jalan. Bermasalah semua. Ada yang masalah sama investornya lah, ada yang masalah sama begininya lah, ada yang ngebajakin orang-orang lama, terus bermasalah aja semua. Gue nggak ngerti kenapa. Dalam hati kayaknya lu kualat deh sama orang. Ya kan, itu satu. Terus kedua, di Maya sendiri kan kita ngebangun agensi kreator ya. Agensi kreator, kita nge-build para kreator, dan sampai detik ini jujur udah ada 2 kreator ex Maya yang cabut. Ceritanya dia merasa, oh gue punya banyak teman, gue mau bikin saingannya gitu kan. Malah berusaha ngebajakin orang-orang kita. Yang satu nggak jalan-jalan, kagak berkembang sama sekali. Yang satu lagi lumayan sempat naik karena dia ada investornya cukup kuat, berani bakar duit. Tapi kemarin gue baru ngobrol, baru tahu kalau ternyata sekarang dia lagi dituntut sama seller. Dan begitu denger gue kayak, emang karma is real, man. Karma is real and it's a bitch. Jadi ya ketika lo lakuin itu pasti ada deh. Jadi maksud gue adalah ketika gue bikin brand kayak gini, jadi gue bukan ngajarin kalian buat nembak atau ngelawan barang yang lu dulu jual, tapi tolong be smart, karena kalau misalnya lu pintar, bisa jadi, contoh gini, tempat kalian dulu misalnya ngambil barang, itu bisa jadi partner terbaik kalian. Ya, dan gue sendiri pun ngelakuin itu gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah gini, lu perhatiin, lu belajar pasar tadi gue udah kasih tahu. Kedua adalah lu perhatiin, dari pasar lu, ada nggak barang-barang kebutuhan lain ya yang dibutuhkan oleh market tersebut. Misalnya kalian jualan ke cewek, ya kalian jualan produknya cewek, jualannya skincare. Cewek mungkin butuh apa nih? Butuh fashion. Mungkin butuh apa nih? Butuh aksesoris. Butuh apa nih? Lu riset. Ada nggak kebutuhan dari pasar mereka yang belum terpenuhi? Nah, barang itu kalian coba cari. Bisa nggak kalian cari, bisa nggak kalian produksi, bisa nggak kalian bikin, buatlah barang-barang itu. Ketika lo bisa buat barang-barang itu, barang inilah yang bakal lo pasarkan. Jangan lo tembak 100% yang udah ada. Karena lo ngajak ribut namanya. Nah, terus kata gue gimana kerjasamanya? Nah, kalau udah bikin, lo udah riset, lo dapet testing dulu jalan apa enggak. Kalau udah jalan, nanti lo bakal bisa kerjasama sama si pemilik brand awal. Bikin paket bundling, bikin paket apa. Jadi pasarnya dia, jadi pasar kalian juga. Dan hubungannya juga gak ada masalah. Lu tetap masih bisa jual barang yang sama. Bener gak? Iya kan? Caranya seperti itu. Bukan dengan cara lu tembak, wah udah deh. Mati dah lu, bunuh diri dah lu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kalian jualan, kalian juga bisa mulai dari private label. Bikin dulu nih, private label atau white label dulu. Jadi maksudnya yang nggak perlu bikin banyak kok sekarang kok supplier atau pabrik-pabrik yang bisa bikin private label. Nah, jangan lupa bangun cerita di balik si brand tersebut. Nah, bangun ceritanya kayak gimana? Misalnya, nih gue udah lama ini dan gue sadar ternyata ada satu masalah lain yang belum teratasi. Masalah tersebut adalah ini. Dari sinilah menginspirasi gue. Dan ketika kalian bikin co-branding, kalian kalau bikin story-nya bagus, bisa jadi malah si pemilik brand yang awal itu bersedia buat bantu promosi. Bener nggak? Jadi bukan cari musuh, tapi cari teman, cari partner. Gitu loh. Dan memang di bisnis itu memang lu butuh partner, butuh kolaborasi, bukan butuh tusuk-tusukan, bukan butuh oh ya udah nih barang dia yang laku ini gue tembakin aja. Itu cuman orang tolol yang nggak bisa mikir, yang nggak bisa menciptakan barang baru. Gitu ya. Nah, terus ketika lo udah bikin kayak gitu, story-nya ada, ininya ada, kalian promosi harusnya udah mulai lebih jalan. Dan mulailah bikin bisnis kalian dari yang kecil dulu gitu. Dari kecil lo coba lihat nih, bikin target dulu kayak oke. Pertama gue mau cetak 1000 barang, nanti jadi 2000 barang, 3000 barang, sistemnya seperti apa. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah bikin sistem. Bikin sistem tuh kayak gimana? Bikin sistem itu ya misalnya, satu pasti financing ya, keuangan pribadi sama bisnis harus keluar. Stock manajemen, bener nggak? Udah gitu, dari stock manajemen juga yang susah itu adalah gimana memastikan supaya barang kalian kalau ada expirednya nggak kena.
Ya nggak? Jadi kayak sistem FIFO, first in first out itu harus jalan. Gitu kan, stok pergudangan, stok bagian barangnya, terus udah gitu sistem marketingnya, sistem pengelolaannya, dan gimana cara ngejaga konsumen gitu. Hal-hal seperti itu yang harus dipikirin. Nah, terus apakah ketika jadi brand owner pasti enak? Ya nggak juga. Pasti banyak tuh tantangannya. Mulai dari kayak modal, ya nggak? Lu pasti butuh. Produksi barang, pasti butuh. Mentalnya gimana? Kalau di kalau di reseller, kalian bisa mikir, udahlah bagian cari ini mah ada bagian nih brand owner. Bener nggak? Ketika kalian jadi brand owner, nah lo harus mikir juga nih, gimana nih caranya biar barang gue makin dikenal. Makanya tadi di awal gue bilang kan, jangan ngajak ribut sama yang udah ada. Bener nggak? Karena kalau lo ngajak ribut, wah lo dibunuh-bunuhannya makin banyak. Mendingan kolaborasi, lumayan itu bakal membantu bagian kalian di sini. Tapi itu pun nggak mungkin 100% kan, karena namanya co-branding, dia pasti jual barang dia lebih fokus. Bener nggak? Ya, jadi kalian harus mikir yang ini juga. Persaingan iya, konsistensi dan gimana cara ngebangun pelanggan iya. Nah, itu adalah berbagai hal lain yang harus lo pikirin ke depannya. Bener nggak? Tapi nggak usah takut. Kalau misalnya lo ngerasa kayak, aduh gue butuh bimbingan nih kalau gue mau jadi brand owner, tenang aja. Gue punya satu program namanya konsultan pendampingan ordal. Jadi kita punya tim konsultan yang kita latih buat ngebantuin kalian, mendampingi kalian selama prosesnya. Rata-rata satu project itu 3 bulan dan kita selalu bikinin target. Jadi kayak gini, kalau lo mau jalan panjang sama kita bisa banget dari awal lo nol mungkin sampai lo punya omset miliaran, kita bakal aturin step-stepnya seperti apa, action plan-nya seperti apa. Jadi ibarat lo tuh nggak jalan sendirian. Gitu, lo bener-bener ada yang nuntun, ada yang ngedampingin sampai kalian jadi besar gitu. Jadi kalau buat yang mau, lo bisa klik link di deskripsi gua, coba atur jadwalnya biar kita bisa liatin apa yang bisa kita lakuin buat kalian gitu ya. Dan kalau misalnya yang bertanyain atau gue pengen tahu pendapat kalian, tulis di komen. Jangan lupa juga buat like dan share.